Kita tonseng yang cantik sendiri. Iya, begitu. Siapa lagi teman yang belum masuk? Ibu Sri Rajawang. Oh ya, gitu. Kayaknya kalau bukan Bu Nisbati, Bu Irma yang jadi pemateri nanti. Ibu Irma saja. Ibu Sri Rajawang ini. Tidak bisa sampai Ibu Niswa nanti pemateri, Budi. Sembarang Ibu. Apa sih yang tidak bisa kalau jadi bentuk anunya nanti Pak bagaimana? Mau bentuk PowerPoint, mau bentuk video kah? Iya, Atau slidebook? ya apa yang bisa kalau mau bagus ya video mungkin. Ya, bagus ya. Ya. Ya setuju sih. Saya juga anunya video. Sambil memantapkan diri di Menjadi aplikasi content Canva. creator. Konten kreator. Ada nanti Pak Aris mau edit di Canva. Tadi. Mana ini Bu Sri Rajawang? Nggak dapat mungkin linknya. Kade untuk Ibu Sri Rajawang untuk segera bisa masuk di room kelompok 1. Tidak kesasar di Bu Sri Rajawang. Anggota satu mana? Kelompok 1 kan 4 orang kan? Iya, belum Bu, masuk. salah masuk pun katanya. Sementara dihubungi, Bu. Sudah saya hubungi nih. Dia nih. Checklist. Oke.
Masuk nih, Bu Sri. Iya, Pak. Masuk, Mak, Pak. Ada, Mak. HP-ku. Keluar masuk, Pak. Biasa itu pengerja ringan mungkin. Sing dong, Pak. Jadi mulai mungkin di. Iya. Iya, Pak. Iya, Numi, Pak. Ya, Ini. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, mengawali kegiatan kita hari ini, tentunya kita harus tak lupa mengirim berucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa bertemu di room ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan panutan kita semua. Baiklah Ibu yang sama-sama berbahagia, pada kesempatan ini kita telah dibagi atas beberapa kelompok dan kebetulan kita orang kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Aris Wahyudi, Ibu Niswati, Ibu Sri Rajawan dan Ibu Irmayani yang akan membahas tentang menceritakan mengenai satu dari nilai-nilai guru penggerak yang terbagi atas 5, yaitu pertama berpihak pada murid, yang kedua inovatif, ketiga kolaboratif, reflektif, dan mandiri. Dari kelima nilai-nilai penggerak ini, kita akan tuangkan dalam kerja kelompok nanti. Dan sebisa mungkin dari kelima nilai ini, masing-masing dari kelompok kita ini mengambil satu nilai yang telah dilakukan di sekolah, kemudian kita tuangkan dalam bentuk, ini tadi presentasi kelompok dalam bentuk video. Jadi sebisa mungkin ya masing-masing setiap kelompok satu nilai yang dituangkan supaya keempat nilainya bisa tercantum dalam kelompok kita nanti. Jadi mungkin bisa dipaparkan satu-satu karena ini kan sudah ditulis di kemarin ya di LMS tentang satu nilai yang telah dituangkan. Jadi mungkin dipaparkan satu-satu oleh teman. Mulai dari Ibu Niswati mungkin. Ya. Nilai apa yang Ibu Niswati mau angkat di forum diskusi nanti? Ya Pak, terima kasih. Sedikit ya, maaf juga Pak, mungkin ada sedikit tambahan gitu atau sedikit saran mungkin ya. Yeah. Yang Bapak tadi kan bilang cukup 1 ya. Saya ingin tanya, apakah boleh kita memasukkan 2 atau 3 nilai gitu yang sudah yang kita sudah laksanakan gitu? Apa boleh kita memasukkan 2? Misalnya mungkin ada teman yang lain yang sudah melaksanakan nilai-nilai itu mungkin ingin memasukkannya menjadi lebih dari 1 mungkin. Apakah boleh, Pak? Bagaimana, Ibu? Mana Pak? Oh. Saya dulu mungkin menjawab. Iya. Kalau silakan, sesuai petunjuk yang di LMS, itu bisa kita lihat diskusi pembuatan karya. Tugas 1 itu membuat karya poster, peta pikiran, PowerPoint, atau video. Dalam kelompok, bagian bagaimana saya dapat berkontribusi dalam merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak yang kelompok pilih dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai-nilai yang dimiliki oleh masing-masing rekan dalam kelompoknya. Jadi iya, maksud saya cukup satu yang ya, berbeda, Pak. Kemudian itu dikolaborasikan nanti, artinya digabungkan antara teman yang satu dengan yang lain. Ya, betul. Bagaimana?
Boleh Pak, Ya, bisa. nah kalau Ya kalau gitu mungkin saya pilih nilai kolaborasinya saja ya Pak, karena berhubung karena saya pernah menjalankan pernah dan sekarang juga masih menjalankan itu tentang kolaborasi, di mana saya itu masih menjadi penggerak atau masih menjadi ketua komunitas belajar di sekolah saya sekaligus penggerak juga. Mungkin itu yang saya ambil sebagai nilai di sini. Mungkin begitu Pak. Oh, saya tulis dulu boleh? Ya. Apa tadi Bu? Nilai kolaborasi Pak. Kolaborasi. Jadi sasarannya ini Bu bisa peserta didik juga bisa. Ya, sasarannya itu bisa teman sejawat dan bisa juga ke peserta didik. Ya, dua-duanya juga. Terbatas di guru di sekolah aja, tapi saya juga pernah menjadi kolaborator di kelompok KKG. Oh, teman sejawat. Ya. iya, kalau seperti itu Ibu, karena kan sekalian kita belajar, kalau menurut saya ya kita ambil kolaboratif. Yang lain bagaimana? Enggak, begini Bu, masing-masing satu kegiatan yang diambil ini dan mau disatukan. Oh begitu, Ya. satu-satu. Oh Ya, ya, Ibu maaf. Sri, nilai apa yang ingin Ibu Coba saya mandiri ya. Iya. Diselesaikan mungkin dulu Niswati dulu. Oh ya. Ya, kalau Oh, untuk iya. kolaborasinya teman sejawat kan, Kolaborasi dengan teman sejawat. rekan sejawat artinya memberikan semacam sosialisasi atau bimtek kepada rekan-rekan guru. Begitu Bu. Semacam begini Pak, kolaborasi yang saya pernah lakukan ini di sekolah yaitu membagikan praktik baik tentang bagaimana menyusun RPP, kemudian praktik baik dengan membuat aksi nyata. Banyak Pak, termasuk dengan bagaimana cara membuat alat atau media pembelajaran yang bervariatif untuk anak-anak. Kebetulan baru-baru ini juga saya pernah kolaborasikan itu dengan teman-teman guru di sekolah tentang bagaimana menyusun SKP di PMM, kemudian bagaimana membuat RPP yang berdiferensiasi. Oh iya Bu, iya Bu. Iya, kebetulan saya sebagai penggerak sekaligus juga narasumbernya di situ Pak, dalam kegiatan komunitas belajar. Lah, semoga bisa berbagi Bu ilmunya, Bu Niswa. Iya Bu, terima kasih. Ya, jadi kalau untuk peserta didik bagaimana Bu? Atau kita fokus ke untuk peserta didik itu kolaborasi Pak, saya? Ya. ya, untuk kolaborasi dengan peserta didik itu bagaimana membangun suasana kelas yang menyenangkan, kemudian bagaimana membentuk suatu diskusi yang kebetulan di kelas saya juga itu sering melakukan praktik belajar gitu Pak, ya terutama itu dalam IPAS. Bagaimana berkolaborasi dengan siswa itu dalam membentuk atau menyediakan menjalankan proses belajarnya itu secara baik atau secara terstruktur. Kemudian kolaborasi dalam membuat P5 gitu Pak. Kemudian berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan sosial yang sering dilaksanakan di sekolah.
yaitu beberapa kolaborasi yang saya lakukan dengan siswa. Oh ya Bu, jadi cocok sekali nih. Tidak apa-apa dimasukkan semua saja mungkin itu pada saat membuat PowerPoint dimasukkan semua foto-foto pada saat Oh iya, Ibu melakukan ini. oh iya, Baik itu kebetulan rekan sejawat. dokumentasinya juga sudah ada. Oh ya Bu, fix. Ya. Masalah. Terima kasih Kemudian, Pak. ya, ditambahkan saya sebentar Bu, kalau ada kekurangan. Kemudian Ibu Sri Raja Awang. Ya. Ibu Irma dulu deh, Pak. Saya Oh, ini. Ibu Irma dulu, Ibu Irma dulu. Ya, Ibu Irma dulu. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya Bapak Ibu, kalau mungkin saya mengambil yang inovatif, di mana saya sebagai guru penggerak yang harus mampu memberikan semacam motivasi, dorongan baik kepada guru maupun kepada siswa itu sendiri. Lalu kemudian termasuk juga mandiri, di mana saya sebagai seorang guru penggerak harus bergerak bisa memberikan semacam media pembelajaran kepada anak itu sendiri pada saat proses pembelajaran di kelas. Mungkin seperti itu Pak. Inovasi. Oh, inovasi Budi. Ya. Membuat inovasi pembelajaran dalam hal ini membuat media pembelajaran. Terus menginovasi juga kepada rekan sejawat, maksudnya memberikan motivasi kepada rekan sejawat untuk bagaimana kita memberikan pembelajaran baik pembuatan media di dalam proses pembelajaran. Mungkin seperti itu Pak. Ya, jadi dua juga Bu ya, memberi motivasi kepada rekan sejawat dalam hal pembuatan media pembelajaran, kemudian yang kedua membuat media pembelajaran yang menarik kepada peserta didik. Ya, betul Pak. Yang seperti apa itu Bu? Yang apa namanya? Yang dibuat apa gitu, PowerPoint atau Canva atau ada aplikasi lain yang bisa dibuat. Di sekolah saya itu kurang bagus jaringannya, jadi makanya pada saat saya membuat media yang melalui PowerPoint itu harus dengan cara harus ada WiFi menampilkan kepada siswa pada saat menampilkan media itu sendiri, karena kurang bagus juga jaringan di sekolah. Harus ada WiFi untuk menunjang dalam proses menampilkan itu PowerPoint-nya. Lalu kemudian media yang saya gunakan itu bisa media kayak poster di kelas. Seperti itu, apa, Pak. Bu? Poster? Iya. Sini, Nak, sini. Poster. Saya gunakan di kelas. Kasihin anak buah. Bagaimana Ibu Niswati, ada tambahan atau ada pertanyaan mengenai inovasi ini? Apakah mau lebih didetailkan bagaimana? Ya, mungkin mau ditambah, Ibu. Tidak, Nak. Inovasi pembelajaran. Yang tentang inovasi ya Pak? Tentang yang dipilih sama Ibu Irmayani gitu? Iya, inovasi pembelajaran. Ya, kalau inovasi ya menurut saya ya membuat atau mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan zaman yang sekarang ya Pak. Ya misalnya ya kalau sekarang itu kan kebanyakan kita dituntut untuk mengetahui IT. Nah, untuk berinovasi di era sekarang itu ya kita harus mengembangkan diri kita untuk bisa lebih mengetahui tentang IT itu. Nah, misalnya kalau dengan murid
dengan kita berinteraksi, inovasi kita terhadap murid kita, ya misalnya yang membuat media pembelajaran yang berbasis IT. Misalnya mungkin kita bisa menggunakan kuisis gitu sebagai alternatif pembelajaran yang interaktif dengan murid. Atau bisa dengan menggunakan word wall atau permainan yang terintegrasi dengan mata pelajaran yang kita bawakan di kelas saat itu. Inovasi-inovasi inilah yang mungkin bisa membuat peserta didik kita untuk lebih bersemangat dan mendapat pembelajaran yang lebih bermakna, gitu Pak. Untuk inovasi terhadap rekan sejawat itu sendiri, ya berbagi praktik baik dengan rekan sejawat tentang bagaimana membuat model pembelajaran yang berbasis IT gitu. Misalnya tadi, kan kadangkala itu tidak semua guru di sekolah kita tahu ya tentang IT atau tahu tentang model-model pembelajaran yang sudah lazim digunakan sekarang ini. Misalnya itu kuisis. Inovasi kita adalah memperkenalkan bagaimana cara menggunakan model pembelajaran itu supaya guru lain juga termotivasi untuk melaksanakan media itu. Saya rasa demikian Pak. Salah satu contoh ya yang pernah saya lakukan juga di sekolah, yaitu mengembangkan inovasi. Iya, jadi apa namanya? Dimasukkan saja dulu mungkin kuisis, Budi. Artinya bagaimana kita menyiapkan media PowerPoint kepada peserta didik maupun kuisis. Ya, kuisis. Boleh, kuisis. Pak. Kemudian untuk rekan sejawat juga kita adakan apa namanya? Praktik baik ya. Ya, praktik baik untuk bagaimana ya sama-sama untuk mempelajari tentang kuisis itu. Ya, jadi inovasi dengan kolaborasi itu terikat ya Pak, saling berhubungan gitu. Jadi kalau ada yang kolaboratifnya itu sudah mesti menjalankan inovasi-inovasinya itu tadi. Makanya saya tadi bertanya, apakah cukup dengan satu nilai saja? Kan saya juga pernah melihat referensi ada yang memasukkan sekaligus 3 nilai yang dia punya di dalam presentasinya. Saya pernah melihat, kebetulan ada teman saya yang sudah masuk di guru penggerak. Saya juga pernah lihat videonya, kebetulan dia share ke saya videonya tahun lalu yang waktu angkatan 8 itu ya. Nilai-nilainya itu dia masukkan ada yang 2, kemudian ada juga yang 3 yang dia pilih. Tergantung bagaimana nilai-nilai itu ada di dirinya sekarang. Karena jadi bagaimana Bu? Tetap apakah kita memasukkan beberapa atau satu? Itu sih kesepakatan kita bersama karena kalau kita memasukkan 3 atau 2 nilai, semua dokumentasinya itu juga harus ada Pak. Kemudian buktinya, kegiatannya juga harus dijelaskan. Oh iya, atau kita fokus satu saja. Kalaupun ada nilai-nilai dari teman yang mau dimasukkan, bisa juga mungkin Bu. Bisa Pak, bisa. Iya, kayak ini tadi Ibu Irma, dia kan fokusnya PowerPoint atau poster. Kemudian ada saran dari Ibu, masukkan kuisis ya juga mungkin bisa dimasukkan. Karena kan kerja kelompok. Gini Pak, yang ingin kita lakukan di sini atau yang ingin kita share ke media karya kita ini adalah apa yang sudah kita jalankan. Kalau misalnya Ibu Erma sudah menjalankan tentang kuisis ini, boleh jadi Ibu Erma bisa ambil. Tapi kalau misalnya belum dan inovasinya itu adalah membuat poster, media pembelajaran lain, ataukah membuat PowerPoint yang beliau bikin ya, mungkin cukup itu saja yang Ibu Irma bisa jelaskan di karya kita nanti ini. Anda harus misalnya dikasih masuk kuisis, padahal Ibu Ermanya belum melaksanakan itu.
Jadi cukup yang Ibu Irma laksanakan saja, Pak. Oh, begitu, Bu. Iya. Oh, iya, iya. Atau mungkin ada saran kalau memang, ya kan ini kita masih tahap diskusi, belum presentasi. Kalau Iya. memang kita sepakati masukkan lebih dari satu juga bisa. Dari Ibu Sri, bagaimana usulannya? Ibu Sri. Iya Pak. Supaya bisa bersuara, Minta ya. maaf Pak ya, karena iya ada kesalahan teknis di sini. Oh ya, sama anak-anak Pak. Oh ya Pak, itu menurut Ibu Niswa tadi ada beberapa bisa beberapa dikasih masuk di situ. Aku rasa itu menarik juga Pak, karena semua ini aku rasa semua berkaitan ya, antara ya 5 ini. Dimulai dari kolaborasi, yaitu inovatif. Kurasa ini idenya bagus, Pak. Tinggal kita bagaimana caranya untuk menggabungkannya semuanya. Iya, begini saja Pak, digabungkan saja semua. Ini kan apa ya? Ini kan tugas, maksudnya yang mau dipresentasikan, yang mau disatukan sebentar ini. Apa yang menjadi kita dan mau disatukan, tinggal bagaimana kita berkolaborasi, saling sharing, saling memberikan, maksudnya apa yang pemahaman, misalnya pemahaman Ibu Niswati ya bisa dimasukkan ke kegiatan yang saya pilih untuk menambahkan apa yang saya pilih itu yang tadi. Mungkin seperti itu Pak. Bagaimana dari kesepakatan bersama, Ji? Kenapa nalo begitu loh ini? Video ini adalah hasil Ya, halo. Mungkin lanjut, Mbak Didi, karena sudah mau jam 5. Iya Pak. Lanjut Mi Ibu siapa? Ibu Sri Raja Awang. Ya, bisa dilanjut, Pak. Nanti mungkin didiskusikan di lewat ya. Iya, lewat nanti media lain lagi, Pak. Belum pakai sholat. Iya. Ya, masih anu nih. Nanti lewat WA kalau ini ya. Iya, nanti kita janjian bilang atau ke video call bersama atau bagaimana, Pak? Ya. Jam berapa? Iya. Oke, siap. Ya. Silakan Ibu Sri. Ya. Terima kasih, Pak. Halo? Ya, halo. Halo? Ya, silakan. Ya. Ini masih berlanjut ya, Pak ya? Masih berlanjut. Ya, silakan. Bu Sri. Ya, kalau saya, Pak, entah kenapa kalau saya itu tadi saya memilih mandiri begitu. Tapi saat ini saya memilih reflektif, ya, melihat dari sisi positif. Setiap saran yang dan kritik dari teman-teman bekerja. Nah, ya.
Nah, begitu Pak. Agar mendapatkan saran atau kritikan dari teman-teman dan juga mengakui kekurangan dalam diri untuk terus belajar, baik itu dari saran dari peserta didik maupun dari rekan bekerja. Itu Pak, sementara. Ya, bentuk-bentuk kegiatannya itu bagaimana, Bu? Artinya kadang kan biasa kita untuk katakanlah dia reflektif, artinya kita duduk bersama, kita kumpulkan teman-teman sejawat, kemudian kita duduk bersama membahas apa-apa yang kurang dari diri kita, katakanlah dalam membuat modul pembelajaran yang setelah dibuat, kemudian ada kesalahan-kesalahan sedikit, kita duduk bersama mendiskusikan apa yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki. Mungkin begitu atau ada kegiatan lain? Iya Pak, terima kasih atas ininya. Iya Pak, seperti itu Pak. Kebetulan saya Pak di sekolah itu saya guru produktif gitu. Jadi ini yang saya alami ya Bu, sesuai dengan sarannya juga Bu Niswa tadi bahwa yang dilaksanakan di sekolah. Di sekolah saya itu setiap ada pembelajaran untuk di lingkungan praktek, contohnya selalu bersama dengan guru yang sesama guru produktif untuk melakukan reflektif ataukah memberikan saran apa-apa saja yang harusnya dikerjakan di dalam pembelajaran saya, begitu. Selalu meminta kritikan apakah yang saya kerjakan ini benar apakah tidak, seperti itu Pak. Dan selalu mengakui kejujuran untuk berinovasi, mengakui kejujuran untuk mengakui kekurangan kita dalam pembelajaran. Contohnya saya tidak mengetahui contoh tadi dalam pembuatan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Nah, itu selalu saya meminta saran kepada teman apa yang saya harus lakukan untuk materi yang saya akan bawakan ini nanti. Seperti itu, Pak. Oke, bagaimana Ibu Irma, Bu Niswa? Ya Pak. Atau kami minta sarannya Bu Niswa, semua minta sarannya. Bukan sebenarnya Bu, cuma sedikit tadi bahwa meninggal yang masalah nilai mandirinya ini loh. Untuk mengembangkan nilai kita sebagai guru itu tidak hanya terfokus di sekolah ya Bu, kita juga bisa mengembangkan potensi kita di luar daripada kegiatan yang ada di sekolah. Misalnya kita aktif dalam kegiatan diklat online mungkin, atau mungkin kita juga bisa ikut dalam seminar-seminar yang dilakukan di luar sekolah. Misalnya mungkin ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh di forum-forum yang berhubungan dengan tentang pendidikannya, kita bisa ikut di situ Ibu. Termasuk webinar yang sering dilakukan di PMM itu, kita bisa meningkatkan kompetensi kita itu di situ, mengambil pengetahuan melalui seminar-seminar online atau offline.
untuk mengembangkan potensi kita sebagai guru ya ndak mesti terfokus ke kegiatan sekolah ya Bu, bisa kita lakukan di luar dari itu. Ya, terima kasih Bu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Ibu. Ya, silakan Bu Irma. Cuman mau menambahkan Pak, mungkin lebih bagusnya memang itu yang termasuk Puasa ya. ya Ibu. Tadi yang membuka puasa ya seru sekali diskusinya kelompok 1. Nanti dilanjutkan ya Pak, ini kan masih banyak waktu, silakan diskusi di masing-masing. Yang tanggal 17 baru presentasi, jadi akan kembali dari besar untuk kita menyelesaikan semua kita. Oh iya Bu, iya Bu. Jadi nanti dilanjut Ibu Niswati, Ibu Irma, Bu Sri. Kalau saya sisa 2 pilihan, kalau bukan berpihak pada ini, ya mandiri. Jadi itu Bu. Iya. Ya, jadi nanti dilanjut. Kalau nanti dilanjut diskusinya bagaimana, apakah menurut sarannya Ibu Niswati harus dimasukkan semua atau bagaimana? Nanti dilanjutkan. Jadi kita mungkin masing-masing membuat nanti di Word file kan yang mau kerja Ibu Niswati. Jadi kita di Word itu masukkan nilai-nilai yang kita miliki, kemudian kita kirim lewat Ibu Niswati. Jadi Ibu Niswati nanti yang masukkan. Mungkin begitu Bu. Ya, sekarang yang bagus Pak. Dari nilai-nilai kita itu kita tuangkan di dalam Word saja, kemudian beserta dengan bukti-bukti dokumennya, penguatannya apa, itu lebih bagus. Jadi di Word bukti dokumennya dikirim ke Ibu Niswati, kemudian Ibu Niswati nanti yang buat dulu deh. Ya dengan foto-fotonya Bu Irma, dengan foto-fotonya. Ya, saya kira mungkin begitu. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.